Halo Sobat Militer, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kabarnya Kementerian Pertahanan memesan 2 kapal patroli offshore patrol vessel atau OPV dan OVV 90 meter buatan dalam negeri untuk memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut. Kedua kapal perang tersebut ditandai dengan pemencetan tombol oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Marsikal Muda TNI Yusuf Jauhari didampingi Asisten Logistik Kasal Laksamana Muda TNI Pugu Santoso dan Komisaris PT Daya Radar Utama Stephen Angga Prana dan upacara First Steel Cutting untuk pemotongan plat baja pertama di Lampung pada Kamis 26 Agustus 2021 lalu. Kemhan dalam sambutannya mengatakan upacara First Steel Cutting adalah momen penting sebagai tanda dimulainya proses pembangunan fisik kapal dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk kelanjutan pembangunan kapal. Pembangunan OVV dan OVV 90 meter di PT Daya Radar Utama ini, kata Yusuf, merupakan salah satu bentuk pembinaan industri pertahanan dalam negeri yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam membangun kapal perang di masa mendatang, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Hal ini seiring dengan program pemerintah untuk mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang unggul, tumbuh, tangguh, dan dapat bersaing di kancah industri perkapalan internasional. Pengadaan kapal ini merupakan investasi pemerintah dalam mengelola kekayaan laut sebagai potensi ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pemulihan yang meningkatkan perekonomian nasional, kata Yusuf dalam siaran persnya. Kemhan berharap jajaran PT Daya Radar Utama dan Satgas Yekda OVV dan OVV 90 meter beserta jajarannya dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan pembangunan 2 kapal perang OVV dan OVV 90 meter sehingga kapal ini nantinya diterima sesuai dengan tepat mutu dan tepat waktu. Pelaksanaan kegiatan First Steel Cutting kapal offshore patrol vessel atau OVV dan OVV 90 meter dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegah penyebaran COVID-19. Namun dibalik itu, penurunan anggaran pertahanan mempengaruhi target modernisasi alutsista. Pengamat militer dari Universitas Surya Dharma Alman Helpas Ali mengatakan penurunan alokasi anggaran pertahanan dalam RAPBN 2022 dibandingkan tahun sebelumnya bisa mempengaruhi target pemenuhan modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista, terutama berimbas pada kekuatan pokok minimum dan minimum essential force, kata Alman Helpas melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Jumat 20 September 2021 lalu. Dalam kondisi saat ini memang sangat sulit untuk mengharapkan MEF bisa tercapai 100% pada Desember 2024. Selain itu, turunnya alokasi anggaran tersebut juga akan menambah beban pemerintah berikutnya, terutama dalam melaksanakan program setelah MEF yaitu Essential Force. Yang mau tidak mau itu resiko bernegara, karena setelah 2024 ada kelanjutannya, ujar Alman yang juga konsultan Defense Industry and Market pada PT Smart Sentinel tersebut. Kendati adanya penurunan anggaran pertahanan pada RAPBN 2022, ia memahami hal itu terjadi lantaran kondisi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, Presiden selanjutnya memiliki tanggung jawab untuk hal tersebut. Penurunan anggaran juga menandakan tidak ada keistimewaan dari Kementerian Pertahanan atau Kemhan, meskipun alokasi anggarannya lebih banyak dibanding kementerian atau lembaga negara lainnya. APBN 2021 untuk anggaran Kementerian Pertahanan sebesar 137 triliun dan rencananya turun menjadi 133,9 triliun pada RAPBN 2022. Maka tidak ada keistimewaan di kementerian itu, ujarnya. Meskipun demikian, Alman menyarankan Kemhan segera memanfaatkan alokasi pinjaman luar negeri yang sudah disetujui Kementerian Keuangan atau Kemenku untuk belanja alutsista hingga 2022. Selain itu, Kemhan juga disarankan secepatnya merumuskan alat peralatan pertahanan dan keamanan Al-Falhankam mana saja yang menjadi prioritas. Alasannya, keterbatasan anggaran membuat semua alutsista yang telah direncanakan tidak bisa dibeli. Aduh kawan bos. Oke, segitu aja untuk berita kali ini. Dan bagaimana menurut kalian dengan 2 berita terbaru ini? Sisipkan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, see you.